Orang kalau sholatnya benar, di tangan-tangan tahiyat. Jadi tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Gak ada pena digunakan untuk hal-hal yang sifatnya koruptif. Nipu orang, nyogok orang. Di tangan dipakai sholat, masa mau dipakai maksiat? Apa nggak malu tiap hari takbir, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, masuk kantor, nipu. Pernah dengar silaturahmi? Silaturahim? Kenapa disebut silaturahim? Karena pada saat pertemuan itu terhubunglah kasih sayang dengan sangat erat. Nyambung. Bisa bertanya, bisa bersapa, yang tadinya nggak ketemu bisa salaman, bisa macam-macam ngobrol. Apa ciri kesuksesannya? Setelah berpisah jadi ingat, mendoakan kawan, kan? Memuliakannya dan seterusnya diingat. Itu namanya silaturahim. Nah, hubungan Anda dengan Allah yang menjadikan Anda teringat sepanjang masa dengan Allah itu disebut dengan silah namanya. Berubah jadi ibadah disebut dengan sholat namanya. Sholat kenapa disebut dengan sholat? Karena ibadah ini akan membuat Anda terhubung erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana taunya terhubung? Pasca sholat. Makanya kalau orang benar sholatnya, kan dilatih dalam sholat supaya ingat dengan Allah. Makanya setelah sholat, ingatnya kepada Allah. Silahkan buka Quran surah keempat, ayat 103. Quran surah 4, ayat 103. Paling kanan, pertengahan. Agak sedikit ke atas. Coba lihat ayatnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. Ada ayatnya? Quran surah 4, An-Nisa, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat. Selesai sholatnya. Apa ciri keberhasilan sholat Anda? Lihat. Fadhkurullah. Maka Anda langsung ingat kepada Allah. Jadi, awas. Sholat itu supaya membuat kita ingat. Dalam sholat ada bacaan Al-Quran. Mengingatkan kita dengan Allah. Kalau benar-benar ingat akan dijaga kita oleh Allah. Termasuk diberikan segala kebutuhannya. Nah, apa ciri orang berhasil setelah sholatnya? Fadhkurullah. Maka dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyaman, berdirinya ingat Allah. Jadi kalau antum selesai sholat, berdiri keluar dari masjid, nah cara jalannya akan beda, lain. Karena saat berjalan dia ingat kepada Allah. Maka orang yang saat berjalan ingat dengan Allah, langkah kakinya tidak akan melangkah pada jalan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalannya akan lain, gak akan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Quran surah 31 ayat 18. Jangan jalan dengan sombong. Tenang. Tamshi itu bisa jalan kaki. Maaf, bisa juga dengan menggunakan kendaraan. Ya, Masya Allah. Pulang pakai kendaraan. Biasa aja. Akhi, kemana tujuannya? Yuk sekalian dengan saya aja. Alhamdulillah nih Allah kirimkan rizki. Mungkin buat kantor antum dan sebagainya. Ayo silahkan masuk. Masya Allah. Ayo nggak apa-apa nggak saya masuk, nggak apa-apa. Bayar nggak usah. Tuh masuk pakai Ferrari. Ada yang pakai Lamborghini, ada yang macam-macam gitu kan. Tapi biasa aja. Tuh biasa gitu kan enak teman-teman sekalian. Ketika Anda diberikan rezeki Anda gunakan untuk ibadah. Ada yang pakai ini, ada yang pakai itu, ada yang jalan kaki. Tenang. Coba cek. Wa qu'udan, duduknya ingat Allah. Makanya ketika Anda berangkat mencari nafkah, ingat Allah. Habis sholat subuh nih, berangkat nih. Jalan, nggak ada lisan mencela orang. Karena ingat Allah, takut begitu mencela diwafatkan. Ya takut Anda, klakson pim. Dasar, meninggal. Mana mikir dulu tuh. Mau mengumpat, susah. Mau ngomongin yang jelek, susah. Kalau ingat Allah di jalan, ingat semua. Takbir, istighfar, tasbih, tahmid, macam. Sampai duduk, di meja duduk aja, takut kalau mengerjakan hal yang tidak disenangi oleh Allah. Makanya saya sering katakan, orang kalau sholatnya benar, di tangan-tangan tahiyat. Jadi tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Gak ada pena digunakan untuk hal-hal yang sifatnya koruptif. Nipu orang, nyogok orang. Di tangan dipakai sholat, masa mau dipakai maksiat? Apa nggak malu tiap hari takbir, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, masuk kantor, nipu. Keluar dari masjid, sendal orang diambil. Mustahil tuh kalau sholatnya benar, tuh mustahil begitu. Apa nggak malu sama Allah? Tangan yang habis maksiat dipakai sholat. Mungkin kalau tobat lah bagus lah. Ini tangan baru dipakai sholat, baru takbir dipakai maksiat. Ini yang masuk ke tangan apa? Katanya takbir Allahu Akbar. Katanya ruku, katanya sujud. Ini kepala yang dipakai sujud itu kenapa tiba-tiba bisa berbuat maksiat? Apa yang dikerjakan dalam sholatnya? Ini pasti ada yang salah ini. Pasti ada yang keliru. Jadi kalau orang sholatnya benar, zikir tuh. Lihat, Qurannya ada, amalannya ada, ukurannya ada, indikatornya ada.